Hai teman-teman, balik lagi sama aku Novi. Apa kabar kalian? Udah lama banget kayaknya dari terakhir aku duduk dan buat video kayak gini. Sekarang kebanyakan di channel ini tuh shorts semua. Jadi kalau misalkan kalian belum tonton shorts aku, kalian bisa klik linknya di pojok sana. Beberapa waktu yang lalu teman kita ada yang message aku dan minta, Kak buatin dong rekomendasi tempat di Bali atau wisata di Bali berdasarkan wilayahnya. Aku pikir bagus juga kalau aku ngasih tahu kalian rekomendasi kemana aja sih kalian bisa traveling di Bali selain di wilayah selatan doang gitu ya, yang mungkin kalian udah kebanyakan pernah datengin. Sebenarnya apa aja sih yang ada di Bali selain yang ada di wilayah selatan Bali? Jadi untuk hari ini aku mau ngebagi wilayah Bali itu menjadi 5 bagian. Pertama di bagian utara, terus yang kedua di bagian timur, di bagian tengah, selatan, dan di bagian tenggara. Ya, tenggara. Tapi jangan lupa dulu untuk subscribe ya teman-teman. Mulai dari wilayah Bali di bagian utara. Di bagian utara ini ada wilayah yang namanya Singaraja dan Negara. Cuma Negara lebih ke arah barat yang memang aku nggak bahas untuk di part kali ini. Karena di bagian barat Bali itu agak sedikit gitu yang bisa kalian kunjungi. Jadi di bagian utara ini mainly di Singaraja itu ada lumayan banyak spot untuk atraksi sendiri. Kalian bisa pergi ke berbagai air terjun yang ada di Singaraja. Beberapa di antaranya ada air terjun Git-Git, itu yang paling terkenal dan paling lama kayaknya. Ada Aling-Aling, ini yang udah pernah aku kunjungi dan recommended banget teman-teman. Terus ada air terjun Blue Lagoon. Dan selain itu untuk di Singaraja sendiri, wilayah destinasi wisata yang terkenal kayak misalkan di selatan Bali wilayah yang terkenal kan Kute, Canggu gitu-gitu. Nah untuk di bagian utara ini yang paling terkenal itu adalah Lovina. Di Lovina ini sendiri kalian bisa nonton yang namanya lumba-lumba. Selain itu kalau agak ke selatan sedikit ada yang namanya Bali Handara. Kalau misalkan foto-foto kayak gini itu berarti kalian lihatnya ini di Bali Handara ya. Terus ada juga spot foto yang namanya Puncak Wanagiri. Nah kalau misalkan kalian mau pergi ke tempat-tempat wisata ini paling bagus stay di mana sih Kanov? Bisa aja kalian stay di Ubud atau di Bali bagian tengah gitu ya. Cuman aku bakal rekomendasiin kalian untuk coba stay di wilayah-wilayah utara Bali juga, yaitu kalian bisa coba stay di Lovina. Ada lumayan banyak pilihan villa di sana, apalagi kalau misalkan kalian ngejar wisata lumba-lumbanya. Karena untuk wisata lumba-lumba ini sendiri itu bisa dikunjungi hanya pada saat sunrise atau pagi hari. Jadi harus stay di dekat-dekat atau di wilayah kawasan Lovina sana. Terus kalian juga bisa stay di daerah yang namanya Pemuteran. Ini agak jauh, nggak agak jauh sih, jauh banget tepatnya dari Singaraja. Kalau misalkan kalian mau stay yang lebih quiet, lebih tenang, lebih jauh dari mana-mana, dan di sini juga banyak banget villa-villa bagus dengan pemandangan-pemandangan yang masih asri. Lanjut kita bahas Bali Timur. Ini lebih ke Karangasem dan Amet. Untuk atraksinya sendiri itu kalian bisa pergi ke Pura Besaki, pergi ke Tirta Gangge, atau berwisata ke Gunung Agung. Kalau misalkan di daerah Ametnya sendiri itu lebih terkenal dengan wisata divingnya. Nah untuk stay-nya sendiri nih teman-teman, kalian bisa stay di Amet. Kalau misalkan kalian memang mau nyari atraksi diving setiap hari itu kalian bisa stay di Amet. Tapi kalau misalkan enggak, kalian bisa stay di kawasan yang namanya Sidemen. Di kawasan Sidemen ini banyak banget villa yang bagus-bagus dan mainly pemandangannya itu adalah pemandangan yang langsung ke Gunung Agungnya. Selain itu ini juga lebih dekat kalau misalkan kalian mau berwisata ke daerah-daerah di bagian tengah Bali. Lanjut lagi, sekarang aku mau bahas di Bali bagian tengah. Bali bagian tengah ini adalah salah satu wilayah yang sebenarnya banyak banget atraksinya, mungkin kedua terbanyak selain di Bali bagian selatan ya. Tapi vibes-nya itu agak sedikit berbeda teman-teman. Kalau di Bali bagian selatan, kalian vibes-nya itu adalah untuk leye-leye, untuk ke beach club dan lain-lain. Kalau di Bali bagian tengah ini, itu lebih banyak
ke atraksi yang berbau natural. Bali bagian tengah ini meliputi Ubud, Kintamani, Tegalalam, Bangli. Nah, kalau di Kintamani mungkin aku udah berkali-kali bahas di channel ini, itu ada banyak banget resto-resto yang sekarang bermunculan di Kintamani ini. Dan kalau misalkan kalian foto di sana, itu latarnya langsung ke Gunung Batur. Nah, kalau di Bangli ini sendiri, kalian bisa berwisata ke Desa Penglipuran. Udah pernah lihat belum? Selain itu, di daerah ini itu juga banyak banget ada air terjun. Nah, 2 destinasi itu yang mungkin paling agak nggak lumrah ya. Kalau destinasi ketiga kayak Ubud, pasti kalian udah tahu deh, di sana banyak ada pool club, resto-resto, hotel, dan lain-lain, udah lengkap banget di Ubud. Terus kalau misalkan kalian juga mau wisata ke museum, wisata ke Monkey Forest. Oh ya, untuk tempat menginapnya sendiri ini bisa kalian sesuaikan lagi dengan atraksi yang mau kalian kunjungi atau lakukan pada saat di Bali. Lanjut ke tempat atau kawasan yang keempat, yaitu Bali Selatan. Siapa sih yang belum tahu apa aja ada di Bali Selatan? Untuk atraksi sendiri itu sebagian besar ada di Kuta, di bagian selatan lagi yaitu ada Jimbaran, Nusa Dua, terus daerah Canggu. Nah, untuk di bagian selatan ini kurang lebih itu atraksinya sama. Kalian bisa pergi ke beach club, bisa nongkrong di restoran-restoran cantik, atau bisa juga ke pantai-pantai yang ada di hampir seluruh bagian di selatan ini. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu Bali bagian selatan ini apa aja sih yang bisa dikunjungi, nextnya mungkin aku bakal buatin. Kalian bisa berkunjung kemana aja sih untuk yang mau keliling Bali tapi pakai motor. Untuk stay-nya itu kalian bisa pilih, kalian bisa stay di Canggu kalau misalkan kalian itu mau stay yang lebih ke kesannya sawah, daerah persawahan, natural. Nah, sekarang nih pasca corona ini memang satu kawasan yang rame banget di Bali dan kayaknya bakal selalu tetap rame, itu adalah di Canggu. Kalau misalkan di Canggu, aku akan saranin banget kalian untuk pakai motor kemana-mananya. Jadi bukan yang pakai mobil, karena lumayan banyak tempat menginap di sana yang tidak bisa diakses menggunakan mobil, atau susah lah bermobil di sana. Untuk akses yang lebih gampang atau jalan-jalan yang lebih besar dan tengah-tengah banget, plus aksesnya bakal gampang kalau misalkan kalian ke Canggu, ataupun kalau misalkan kalian mau ke Jimbaran sana. Kalian bisa stay di Kuta, karena di Kuta itu memang tengah-tengah banget. Nah, ke airportnya juga akan lebih dekat. Untuk yang daerah Jimbaran ataupun Uluwatu, itu vibes-nya lebih ke pantai-pantai yang berada di tebing-tebing. Akan cocok kalau misalkan kalian mau stay di sana dan nyari tempat-tempat yang model-model kayak gini, teman-teman. Nah, untuk Nusa Dua sendiri ini kebanyakan memang hotelnya itu bintang 5. Jadi kalau misalkan kalian mau stay yang lebih luxury, lebih nyantai, apa aja ada gitu, dan kalian mau stay di bintang 5 aja deh gitu, bagusnya kalian stay di Nusa Dua sini, karena banyak banget pilihan hotel bintang 5 di Nusa Dua ini. Terus yang terakhir yang tentu aja nggak bisa kita tinggalin, yaitu di Bali bagian Tenggara, yaitu 3 pulau yang pernah aku bahas, bukan pernah lagi, kayak 2 video sebelumnya udah pernah aku bahas, dan banyak banget atraksi di 3 pulau ini, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Untuk kesini memang kalian perlu menggunakan perahu atau boat. Jadi kalau misalkan kalian mau ke 3 pulau ini, staylah di salah satu pulaunya. Kalian bisa stay di Nusa Lembongan, kalian bisa stay di Nusa Ceningan, atau kalian bisa stay di Nusa Penida kalau atraksi yang kalian mau tuju itu lebih banyak berada di Nusa Penida. Dan memang untuk atraksi sendiri itu banyak banget di Nusa Penida sana. Nah, untuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan ini adalah 2 pulau kecil di sebelah Nusa Penida, yang kalau misalkan kalian stay di Nusa Lembongan itu kalian bisa kapan aja pergi ke Nusa Ceningan, dan kalau misalkan kalian di Nusa Ceningan itu bisa kapan aja pergi ke Nusa Lembongan. Menurut aku untuk 2 pulau ini kita jadiin satu aja ya, karena aksesnya kan jadi satu gitu ya. Itu bisa diputerin atau bisa dikelilingin dalam waktu 1 hari aja. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya aku nih, tempat rekomendasi menginap kalau misalkan kalian mau ke 3 pulau itu di mana sih, aku bakal lebih saranin untuk kalian menginapnya di Nusa Penida aja. Pergi ke Nusa Penida dari Nusa Lembongan atau Nusa Ceningan, ataupun sebaliknya, itu kalian harus menggunakan boat atau perahu kecil. Gampangnya nih, kalau misalkan kalian mau berlibur ke 3 pulau ini pada saat ke Bali, kalian stay aja di Nusa Penida selama ya mungkin 2 hari untuk muterin seluruh pulaunya, karena memang bagus-bagus banget kan atraksi di pulau ini. Terus di hari terakhir pada saat kalian mau balik, mungkin pagi-pagi kalian bisa ke Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan.
terus balik deh pakai kapal di sore harinya. Untuk lokasi, tempat menginap, dan budget itu udah pernah aku buatin videonya, kalian bisa cek linknya di pojok sana lagi. Nah, jadi kalian udah kebuka belum nih? Kawasan mana sih yang pengen kalian kunjungi ketika kalian di Bali? So, itu aja video aku hari ini. Semoga bisa membantu kalian dan ngasih sedikitnya inspirasi ketika kalian mau traveling ke Bali untuk nextnya. Makasih banyak udah nonton, so see you in my next video. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan hampir lupa, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Knopi, bye!